Meledaknya kembali kasus COVID-19 di Tiongkok menimbulkan kekhawatiran baru akan potensi imported case COVID-19 di Indonesia, terlebih saat musim libur Natal dan Tahun Baru seperti saat ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Farid. Bagaimana antisipasi potensi imported case COVID-19 yang dapat masuk ke Indonesia pada momen libur Natal dan Tahun Baru seperti kali ini? Dan sebenarnya seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh Angkasa Pura I Juanda sebagai pintu gerbang masuknya turis, baik itu dari dalam negeri maupun dari mancanegara? Iqbal, sebelum saya bicara soal apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak pengelola bandara, baik pengelolanya maupun juga para stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan di Bandara Internasional Juanda ini, Anda harus tahu bagaimana kemudian growth dari penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional Juanda ini. Kenaikannya cukup signifikan, Iqbal, dan kalau dilihat dari data yang dirilis oleh Angkasa Pura pengelola Bandara Internasional Juanda, periode tanggal 19 sampai 24 Desember itu mencapai 232 ribu penumpang dan rata-rata per hari mencapai 38 ribu penumpang. Dan kalau dilihat dari tahun lalu, angka ini jauh naik, berkisar antara 58 sampai 60%, karena tahun lalu di periode yang sama hanya berkisar antara 147 ribu dan rata-rata harian hanya mencapai 20 sampai 24 ribu. Dan yang cukup menarik, Iqbal, kalau dilihat dari domestik ini mengalami peningkatan di angka 58 sampai 60%. Untuk angka layanan untuk luar negeri atau internasional yang tahun lalu kita ketahui ada penutupan atau tidak dilayani penumpang dari luar negeri atau yang berangkat ke luar negeri pada libur Nataru. Namun tahun ini pemerintah mengambil kebijakan untuk membuka akses baik datang maupun berangkat ke luar negeri dari Bandara Internasional Juanda ini. Dihitung rata-rata per hari ada 5.000 sampai 6.000 penumpang dengan tujuan paling favorit adalah yang pertama Jeddah, kemudian ada tujuan Singapura, dan kemudian ada juga Malaysia, Kuala Lumpur, dan juga Johor Bahru. Ini yang menjadi perhatian serius harusnya dari pihak pengelola bandara. Namun pihak pengelola bandara mengatakan bahwa mereka tunduk pada aturan hierarki yang diambil oleh pemerintah pusat, sehingga ketika pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan untuk melakukan kewaspadaan atau melakukan pembatasan terkait jurusan-jurusan atau destinasi tertentu di luar negeri yang masuk dan keluar ke Indonesia, ini mereka juga tidak memiliki pilihan apapun kecuali kemudian secara standar mereka melakukan antisipasi dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh, dan juga wajib bagi para pengguna moda transportasi pesawat untuk wajib divaksin secara lengkap, yaitu dosis 3. Artinya kalau kita lihat dari kekhawatiran sejumlah pihak, terutama epidemiolog, baik epidemiolog yang ada di Jawa Timur maupun juga yang ada di Jakarta, ataupun bahkan Diki Budiman, epidemiolog asal Griffith University, mewanti-wanti mengingatkan Indonesia ketika terjadi lonjakan kasus secara ekstrim di sebuah wilayah di luar negeri, tentu saja kalau dalam konteks hari ini adalah di Cina, sampai bahkan catatan hariannya mencapai 1 juta kasus, ini harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Karena kalau terjadi lonjakan kasus baik itu di Asia, tepatnya di Cina, ataupun di Eropa atau di tempat lain, kita hanya menunggu waktu karena ada delaying tim, bisa 1 sampai 2 minggu ini akan menjalar ke Indonesia kalau kemudian kita tidak melakukan pembatasan yang proper, sehingga virus yang dibawa, ada potensi virus yang dibawa oleh warga asing ketika masuk ke Indonesia, ataupun warga Indonesia ketika berkunjung ke luar negeri, ketika masuk ke Indonesia bisa saja kemudian membawa virus yang ini bisa saja mengubah peta penanganan virus yang ada di Surabaya, Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Mengingat hari ini memang dilihat dari data, ada kecenderungan tren COVID-19 di Jawa Timur juga menurun, bahkan juga di Indonesia menurun, bahkan seperti yang paket liputan tadi digambarkan jelas bahwa pemerintah akan menutup Wisma Atlet sebagai tempat yang paling banyak menangani kasus virus COVID-19 masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Dan tentu saja di Surabaya beberapa waktu yang lalu sudah ditutup pelayanan sejenis, yaitu di Rumah Sakit Lapangan Indrapura yang sudah ditutup sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya secara jumlah memang sempat terjadi kenaikan beberapa waktu yang lalu COVID-19 di Jawa Timur. Namun kali ini dari data yang dirilis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, catatan harian atau kasus secara keseluruhan sudah mulai menurun. Namun sejumlah epidemiolog mengingatkan bahwa ketika ada pergerakan
manusia, baik di domestik atau dalam negeri maupun luar negeri, ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus lagi, terutama di beberapa wilayah di Asia juga mengalami kenaikan. Kita patut waspada, Iqbal, karena kalaupun mobilitas manusia tidak bisa dibatasi lagi, meskipun pemerintah baru mewacanakan pencabutan PPKM, namun kalau dilihat dari Surabaya, meskipun belum dicabut secara de facto dan de jure, tapi di lingkungan masyarakat kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sudah tidak menunjukkan ada pembatasan, karena banyak sekali kegiatan baik selama libur Natal dan Tahun Baru ini maupun juga di luar Nataru ini, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya misalnya, yang mengundang begitu banyak orang dan dengan spektrum massal, sehingga ini kemudian dikhawatirkan ditambah dengan momen Natal dan Tahun Baru ini, ada kekhawatiran dari sumber epidemiolog kalau tidak ada pembatasan, meskipun pembatasan ini dikatakan epidemiolog dari Erlangga University atau UNAIR, Windu Purnomo, tidak dalam bentuk PPKM tapi dalam bentuk yang lain sehingga bisa diterima masyarakat, sehingga ketika mobilitas masyarakat tidak bisa dicegah, setidaknya ada protokol kesehatan yang ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai sanksinya. Karena inilah kemudian dua hal yang menjadi barrier kita adalah yang pertama vaksin lengkap dan kemudian juga menggunakan protokol kesehatan yang disiplin, sehingga ketika terjadi penularan secara domestik ini bisa kita antisipasi, dan kalau kemudian tertular karena kita sudah menjalani vaksin secara lengkap, maka ini akan menurunkan risiko ketersakitan kita sebagai masyarakat. Iqbal. Baik, Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan dari Anda.